Penggunaan oven dan microwave sudah menjadi kewajiban di zaman sekarang ini. Bisa dibilang, rata-rata hampir di setiap dapur tersedia oven. Apalagi jika kita suka membuat kue serta memanggang dan memanaskan makanan, terutama bagi para wanita. Lalu, bagaimana jika suatu saat tiba-tiba oven tidak panas padahal sudah dinyalakan? Tentunya ini akan merepotkan, bukan? Jika kamu memiliki kendala yang sama, jangan buru-buru bawa ke tukang servis. Bisa kok diperbaiki sendiri, caranya pun mudah serta murah. Kamu bisa hemat ratusan ribu rupiah. Kalau kamu tidak bisa perbaiki sendiri, kasih aja video ini ke suami atau para lelaki di rumah. Mereka pasti senang membantu. Di video kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengganti timer oven merek Hanover. Kebetulan, saya memiliki oven ini di rumah, dan saat timernya diputar, hanya terdengar suara tik-tik-tik tapi power LED tidak menyala. Saya menduga, timer oven ini tidak lagi berfungsi normal. Video ini juga akan memperlihatkan bagaimana cara membuka casing oven, bagaimana bentuk timer dari oven Hanover ini, dan apakah bisa diperbaiki atau hanya bisa diganti. Simak terus videonya ya. Sebelum casing oven dibuka, cabut dahulu kabel power dari stop kontak, untuk keamanan. Kemudian, buka semua baut casing yang berada di sisi belakang oven. Perhatikan, hanya baut yang menempel di casing merah yang dibuka. Setelah itu, lanjutkan dengan membuka semua baut casing yang berada di bagian bawah oven. Setelah semua baut terlepas, tarik casing penutup oven yang warna merah dengan hati-hati. Benda yang mirip bel ini adalah timer oven. Terlihat dari jalur kabel, jika timer oven menyala, maka timer akan menyalurkan power listrik ke elemen pemanas, dan di saat bersamaan LED power on akan menyala. Untuk melepas timer dari oven, cabut dahulu tombol timer. Terlihat ada baut yang mengikat timer. Lepas semua baut tersebut. Setelah timer terlepas, copot semua skun kabel power yang ada di pin kaki-kaki timer. Oke, timer sudah terlepas dari oven. Sekarang, saya akan cek timer apakah masih berfungsi atau tidak. Normalnya,
Ketika timer on, kedua kaki pin ini akan tersambung. Saya akan cek menggunakan digital avometer. Set avometer ke auto, kemudian koneksikan kabel avometer ke kaki pin. Bisa bolak-balik, tidak masalah. Setelah kabel avometer terpasang, putar knob timer. Normalnya, avometer akan berbunyi karena ada yang tersambung. Namun, ketika knob timer diputar, avometer tidak berbunyi. Maka dipastikan, timer ini tidak berfungsi normal lagi. Sekarang saya akan ukur fisik dari timer ini. Di bagian ujung untuk knob, ada coakannya. Demikian juga di knobnya, jadi tidak full bulat. Panjang ujungnya kurang lebih 0,9 cm. Tebal bodi kurang lebih 1,9 cm. Lebarnya kurang lebih 4,6 cm. Jarak antar lobang baut kurang lebih 2 cm. Tingginya kurang lebih 4,3 cm. Jarak antar kaki pin kurang lebih 3 cm. Sekarang saya akan cari di online shop, timer oven yang mirip dengan ini. Setelah mencari di toko oranye dan hijau, rata-rata, timer oven yang dijual adalah yang batang asnya itu bulat penuh. Sedangkan yang saya perlukan yang batang asnya agak coak. Akhirnya saya menemukan timer oven yang mirip, akan tetapi batang asnya lebih panjang. Seperti ini. Jika kamu memiliki gerinda potong, kamu bisa memotongnya menjadi sama seperti timer bawaannya. Secara fisik, keseluruhan timer baru ini mirip dengan timer bawaannya. Untuk link pembelian, bisa dilihat di deskripsi dan kolom komentar. Setelah cek fisik, sekarang saya akan tes fungsi dari timer baru ini. Kembali saya menggunakan digital avometer, atur ke auto, pasang masing-masing kabel avometer ke kaki pin. Normalnya, jika timer diputar maka akan tersambung sehingga avometer akan berbunyi. Mantap, avometer berbunyi saat timer diputar. Artinya timer yang baru ini berfungsi normal. Alhamdulillah,
timer yang baru berfungsi normal, dan akan saya pasang kembali. Simak terus videonya ya, supaya tidak salah pasang. Kebetulan, soket kabel oven saya ini kurang terisolasi, sehingga saya menambahkan isolasi bakar di soket kabel ini. Sekarang pasang timernya. Caranya, lepas dahulu knob timer, jika sedang terpasang. Arahkan bagian timer yang ada bulatnya seperti bel menghadap ke dalam. Lalu, pasang soket kabel dari arah pemanas, ke kaki kanan, dan pasang soket kabel dari arah kabel power, ke kaki kiri. Pastikan soket kabel terpasang ketat, supaya tidak goyang-goyang atau longgar. Pasang timer ke tempatnya di bodi oven. Masukkan batang as ke lubang di bodi oven. Perhatikan, kaki pin timer menghadap ke bawah. Pasang semua baut untuk mengkaitkan timer ke bodi oven. Kemudian, pasang knob putarnya ke timer. Terlihat ada sedikit ruang di bawah knob. Ini karena batang as timer lebih panjang dari bawaannya. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak menyertakan video pemasangan casing, supaya menghemat waktu tayang. Jadi, untuk pemasangan casing, caranya sama seperti saat melepasnya. Setelah casing terpasang dengan baik, saatnya saya final test fungsi timernya. Pasang kabel power ke colokan listrik. Putar timer, dan LED menyala. Alhamdulillah, sekarang oven bisa digunakan kembali. Jika kamu suka dengan video ini, silakan kasih jempol ke atas. Dan jika kamu memiliki pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Atau, jika kamu memiliki pengalaman yang sama dengan oven yang berbeda, boleh sharing juga di kolom komentar. Pastikan kamu subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru seputar daya mudah dan murah. Sampai jumpa di video selanjutnya.